Pertemuan. Duduk di depan laptop sambil membuka foto-foto masa SMA. Teringat pertemuan yang membuat aku belajar akan arti sebuah pertemuan yang begitu berarti. Teringat kenangan masa sekolah yang begitu berwarna. Pada saat itu, Minggu 20 April 2010. Aku duduk di depan teras rumah sambil memandangi tanaman ibu yang dirawatnya dengan sepenuh hati. Dengan secangkir kopi panas dan 3 potong bolu karamel buatan ibu, aku memikirkan ujian nasional yang beberapa minggu lagi akan dimulai. Anehnya aku, bukannya belajar malah melamun seolah ujian nasional adalah beban terberat dalam hidup. Sambil menyeruput kopi yang sudah hangat dan melamun masalah ujian nasionalku, aku memandang jalanan komplek depan rumahku. Terdengar suara mobil Kijang Krista warna biru yang sudah cukup tua namun gagah. Nampaknya mobil itu AC-nya sudah tidak berfungsi. Terlihat dari kaca mobil yang terbuka, dan sekilas aku melihat wanita remaja asing yang duduk di samping Pak Adit. Ya, Pak Adit adalah tetanggaku yang jaraknya 5 rumah dari rumahku. Yang ku tahu, Pak Adit hanya memiliki 1 anak pria, yang mungkin umurnya 2 tahun di atasku. Namanya Ari. Dia kuliah di Jogja, dan pulang ke rumah hanya 6 bulan 1 kali. Karena penasaran aku mengintip dari balik pagar rumahku. Terlihat wanita berambut sebahu dan berwarna hitam kecoklatan sedang menurunkan koper dari mobil Pak Adit, yang dibantu dengan Pak Adit. Pak Adit tiba-tiba menoleh ke arahku dan berbicara. Angga, sedang apa? Kata Pak Adit dengan basa-basi. Iya Pak Adit, ini ada kucing maling ikan, sautku dengan terkejut. Oh alah, kirain lagi ngapain ga? Saut Pak Adit dengan senyum tipis. Dari mana Pak? Kok bawa banyak barang? Dari mudik ya Pak? Tanyaku dengan penasaran. Ini enggak, habis jemput ponakan saya dari bandara. Dia tinggal di Bandung. Mau tinggal di sini sekarang katanya. Kayaknya seumuran dengan kamu deh enggak? Jawab Pak Adit. Di pagi hari di hari Senin 21 April 2010. Aku seperti biasa. Datang ke sekolahan dengan harapan Bu Erin tidak hadir. Bu Erin adalah guru matematika yang sangat judes. Sialnya, jam ajarannya tepat di hari Senin yang menyebalkan ini. Semoga saja hari ini beliau tidak masuk. Kataku dengan penuh harapan. Bel sekolah berbunyi, tanda jam pelajaran pertama segera dimulai. Hari ini tidak upacara karena cuaca terlihat mendung. Dan harapanku semakin kuat agar guru killer itu berhalangan hadir. Selang beberapa menit kemudian, setelah doa mau belajar selesai, terdengar suara ketukan dari balik pintu. Benar saja dugaanku. Bu Erin yang masuk. Dengan wajah yang judes, Bu Erin menyapa kami. Selamat pagi anak-anak. Ibu hari ini bawa teman baru. Sapanya dengan wajah yang judes. Sebenarnya hatiku sangat berat untuk mengikuti pelajaran beliau. Tapi semangatku tergugah karena munculnya wanita cantik yang tingginya kurang lebih sebahuku. Aku seperti tidak asing dengan wajahnya dan rambut hitam kecoklatannya. Aku merasa dejavu melihatnya. Dan kemudian dia memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin, namaku Clara Andini. Biasa dipanggil Ara. Aku harap bisa berkenalan baik dengan kalian ya. Katanya dengan senyum tipis yang manis. Rumahnya di mana? Saut temanku dengan lantang dan berani. Di perumahan Bumi Asri. Jawabnya dengan kepala tertunduk dan sedikit malu. Aku teringat wanita remaja asing yang kemarin sore bersama Pak Adit. Ternyata dia orangnya. Dia yang baru menjadi tetanggaku ternyata satu sekolah denganku. Bahkan satu kelas. Aku merasa bahwa takdir sedang bekerja untukku. Tapi aku mencoba untuk berprasangka baik bahwa ini hanyalah kebetulan. Aku merasakan degupan jantung yang begitu kuat ketika aku melihat dia tersenyum. Apa benar kata orang? Ini adalah cinta pandangan pertama. Didekati wanita yang menurutku cantik dan manis, pikiranku mulai kosong dan aku kehilangan konsentrasiku. Entah ini bahagia atau gugup aku tak tahu. Semoga saja aku kagum karena dia cantik dan manis. Jam sudah menunjukkan pukul 14.00. Bel pulang sekolah berbunyi. Senin yang melelahkan akhirnya berakhir. Waktunya pulang dan bersiap untuk rebahan. Meregangkan semua otot-otot yang kaku setelah melawan kebodohan. Kamu! Terdengar suara wanita memanggil dari koridor sekolah yang hanya ada aku di situ. Aku menoleh ke belakang. Lalu, kenapa Ra? Sautku atas panggilan yang ambigu dan ternyata itu anak yang baru masuk tadi. Kamu Angga kan? Yang kemarin sore ngobrol dengan omku. Tanya Ra dengan senyum manisnya. Iya Ra, betul. Kenapa Ra?
Jawabku dengan gugup. Ini enggak, aku mau nebeng pulang ke rumah. Omku kan gak bisa jemput, soalnya dia lagi ada kerjaan. Bisa kan? Tanya Ara dengan ekspresi malu. Bisa kok, Ra. Boleh aja kalau mau bareng, kan searah. Jawabku dengan jantung yang berdebar kencang. Entah mengapa hari Senin yang menyebalkan ini menjadi Senin yang sangat membahagiakan. Aku bisa bersama dengan orang cantik di komplekku. Dan orang yang menurutku dia lucu kalau dipandang. Sebenarnya aku takut ini hanya pertemuan yang membuatku sakit atau pertemuan yang hanya sekilas saja. Tapi aku harap ini adalah pertemuan yang membuat kesan terbaik dalam hidupku. Pada siang menjelang sore itu akhirnya aku dan dia menyusuri jalan dari sekolah ke rumah dengan motor Honda kesayanganku. Terlihat matanya yang mungil dari spion kanan dan wajahnya yang terkena angin kencang di atas motor. Karena helm yang kupinjamkan tidak ada kacanya. Aku merasa hariku ini adalah hari yang paling menyenangkan selama aku hidup. Tercium harumnya yang terbawa angin di motorku. Aku pun mencoba untuk berbasa-basi dengan dia. Ra, jangan diem aja, aku ngantuk. Kataku membuka pembicaraan di atas motor. Kenapa enggak? Suara kamu enggak kedengeran. Jawab Ara dengan nada yang kencang. Aku ngantuk. Jangan diem aja, Ra. Sautku dengan sedikit teriak. Aku harus ngapain, Angga? Jawabnya dengan bingung. Kenapa kamu pindah ke sini, Ra? Tanyaku dengan basa-basi. Oh, orang tuaku pindah ke luar negeri. Aku nggak mau ikut nggak? Jawabnya. Kenapa nggak mau, Ra? Karena kamu nggak bisa bahasa Inggris ya? Sama denganku, Ra. Kataku sambil tertawa. Ih, bukan gitu nggak? Enakan di Indo, bisa makan tempe goreng. Jawab Ara sambil memukul bahuku. Hah? Cantik-cantik suka tempe goreng? Jawabku dengan bingung. Lah, emangnya salah kalau cantik makan tempe goreng nggak? Semua manusia berhak kali nggak? Jawab Ara menjelaskan. Ya enggak sih, Ra. Cuman kayak apa nggak? Jawab Ara dengan bingung. Udah lupain, gak penting kan? Jawabku sambil tertawa. Dasar kamu nggak. Akhirnya kita tiba di rumah. Dia turun dari motorku dengan memberi helm yang kupinjamkan. Kemudian dia berterima kasih kepadaku. Enggak, makasih ya sudah repot nganterin aku, kata Ara dengan senyum manisnya. Enggak kok, Ra, aku senang bisa bantu tetangga baruku ini, jawabku dengan ketawa tipis. Tapi besok pagi bisa kan balik lagi? Hehehe, bercanda enggak? Kata Ara meledek. Oh boleh banget, aku siap membantu tetangga baruku agar dia nyaman dan betah di sini, jawabku dengan bercanda. Oke deh enggak, makasih ya, kata Ara. Dari hari itu kami sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Dan kami semakin dekat. Mungkin pertemuan yang aku inginkan mulai sedikit berproses. Dan harapanku bisa tercapai. Bisa bersama dengan dia. Orang yang kadang random dan sedikit kocak. Perasaanku semakin kuat dengannya. Tapi aku tidak berani untuk mengungkapkan perasaanku. Bisa dibilang dia cinta pertamaku. Karena aku gak pernah jatuh cinta dan merasa nyaman dengan wanita sebelumnya. Mungkin saja ini cinta anak SMA yang tak ada tujuan ke depannya. Hanya untuk kesenangan di masa remaja. Tapi aku merasa dia adalah tujuanku. Dan ku buat ini pertemuan dengan maut sebagai perpisahannya. Pada hari itu, Minggu 5 Juni 2010. Aku janjian dengan dia untuk menonton film yang jaraknya dari rumahku kurang lebih 20 menit. Sampai di tempat nonton, kami berjalan bersebelahan dari parkiran motor ke XX1. Entah kenapa, tanganku dan tangannya tiba-tiba bergandengan tanpa rasa canggung atau rasa malu. Tapi, aku tetap saja merasakan gugup yang begitu hebat. Entah dia merasakan seperti itu juga atau hanya aku yang berharap berlebihan. Sambil berjalan dan bergandengan tangan, aku berbicara kepadanya. Ra, kita udah dekat lebih dari 1 bulan ya. Gak kerasa ya, Ra. Kataku sambil tertawa sedikit. Iya enggak, waktunya cepet banget ya enggak, saut Ara. Ya semoga pertemuan kita bukan pertemuan remaja SMA yang cuma lewat doang ya, Ra. Yang cuman buat seneng anak remaja seumuran kita. Dan ketika kita sudah bisa berpikir lebih dewasa, kita menentukan perpisahan dengan alasan yang ambigu. Kataku dengan serius. Hahaha, bahasamu enggak? Serius banget kayak orang mau kampanye aja. Jangan serius-serius kali, nanti tegang. Jawab Ara dengan bercanda.
Ya enggak gitu, Ra. Cuma apa enggak? Jawab Ara dengan penasaran. Udah Ara, ntar tegang loh, kataku dengan tertawa. Ih dasar Angga, jawabnya sambil memukulku dengan pelan. Itu yang membuatku suka dengan dia, suka bercanda. Tapi aku bisa melihat dari matanya, kalau dia berharap pertemuan aku dan dia adalah pertemuan yang nantinya akan selalu dikenang. Karena kebahagiaannya, bukan rasa sakitnya. Aku bisa merasakan itu dari tatapan matanya yang indah itu. Film yang kita tonton sudah selesai. Aku mengajaknya untuk nongkrong di kafe sambil menikmati americano hangat. Tapi Ara bukan penikmat kopi. Dia hanya memesan air mineral dan kentang goreng. Kami duduk di luar, tepatnya di pinggir sebelah kiri kafe. Sambil menikmati minuman dan makanan yang kita pesan, ada sedikit pembicaraan yang serius. Ra, kalau seandainya kita pisah karena alasan yang mungkin gak jelas, gimana perasaan kamu, Ra? Aku mau kamu jawab serius. Tanyaku sambil menatapnya. Ya pasti aku sedih sih nggak. Soalnya kita kan udah deket banget ya nggak. Sedih sih, apalagi kalau alasannya kurang jelas. Jawab Ara dengan nada yang pelan. Jujur sih Ra, aku takut pertemuan kita hanya seperti angin sejuk yang berhembus dan hanya menyejukkan sesaat. Bukan seperti pohon rindang yang selalu siap menyejukkan di saat kita butuh. Aku gak mau pertemuan yang aku harapkan akan menjadi kekecewaan yang datang tanpa disangka-sangka. Sautku dengan puitis. Emang gimana gak pertemuan yang kamu harapkan itu? Tanya Ara sambil menatapku balik. Ya, aku mau pertemuan kita membawa suatu kebahagiaan. Suatu kenangan yang dapat kita kenang karena kebahagiaannya, bukan kekecewaan. Sautku dengan nada pelan. Gimana ya enggak? Aku bukan gak mau pacaran atau mendatangkan kekecewaan yang tidak kamu inginkan itu. Tapi aku takut karena kita menaruh cinta yang begitu dalam di pertemuan ini, malah merusak pertemuan kita yang indah. Dan menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mungkin tidak ingin ku ingat. Karena menurutku, kalau kita cinta atau sayang sama seseorang, kita gak akan mau merusak hati dan pertemuan yang membuat kita merasa bahagia setiap saat. Menurutku sejatinya cinta hanya membahagiakan sedikit dan banyak kecewanya. Jawab Ara dengan begitu serius. Tapi Ra, semua kan ada resikonya. Kalau kita siap jalanin, artinya kita siap terima resikonya. Bantahku dengan argumennya. Itu hanya alasan di awal gak? Ketika kamu sudah berada pada situasinya, kamu gak akan siap dengan resikonya. Bantah Ara dengan lantang. Aku menunduk sambil tersenyum tipis dan sambil mengaduk kopi americanoku. Mengingat kata-kata dari remaja SMA yang pikirannya seperti orang dewasa dan analoginya yang membuatku seakan banyak yang berbentrok dalam pikiranku. Pertemuan yang kuinginkan kukira mulai berproses. Ternyata banyak ketakutan yang lebih muncul di dalam otakku. Aku mulai berpikir bahwa apakah pertemuan ini hanya akan dijadikan kenangan kelak atau dapat kulanjutkan dengan segala risikonya. Angga, kenapa melamun? Jangan jauh pikiranmu enggak. Jangan banyak memikirkan tujuan yang hanya jadi titik-titik saat kita lewati. Kata Ara. Oh, enggak Ra. Pulang yuk, udah mendung tuh. Kataku sambil mengalihkan pembicaraan. Dari situ, aku mulai banyak berpikir masalah pertemuan anak SMA. Ya mungkin hanya pertemuan biasa bagi setiap orang. Dan hanya cinta-cintaan anak yang baru puber. Tapi bagiku, pertemuan ini sangat berarti. Pertemuan ini bisa merubah pola pikirku atas pertemuan yang monoton dan menjadi pertimbangan yang begitu besar. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin kita akan jatuh cinta kepadanya. Pertimbangan di mana apakah dia layak untuk kita atau hanya sekadar singgah di cerita hidup kita. Ara adalah orang yang layak dalam pertemuan yang pernah kulalui dalam hidupku. Tapi layak bukan berarti kita harus berambisius untuk memilikinya. Tapi harus kita pertimbangkan atas jalan-jalan yang kita lalui bersamanya. Dan akhirnya, pada hari ini, tanggal 31 Maret 2023, aku tahu bahwa Ara sudah memiliki satu orang anak yang lucu dan keluarga kecil yang bahagia. Benar saja, dia tak pernah berpacaran. Dan apa yang dia bicarakan tentang pertemuan benar. Bahwa kita tidak bisa memaksakan pertemuan untuk indah. Tapi pertemuanlah yang menakdirkan kita jadi indah. Iya,
Ara memiliki satu orang anak dan keluarga bahagia dengan Angga, sahabat SMA yang juga tetangga rumahnya dulu. Yang bertemu karena sebuah ketidaksengajaan dan menjadi satu karena kesengajaan. Kami tak pernah berpacaran. Kami hanya memegang prinsip bahwa terkadang cinta hanya membuat sakit dan merusak pertemuan yang indah.